Halo listener semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman di season yang keempat dan di episode yang keenam. Masih bersama dengan saya Victor. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik selalu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebenarnya ya, topik yang hari ini saya mau bahas itu adalah topik yang telah saya siapkan untuk beberapa minggu yang lalu, yaitu topik yang akan saya angkat berdekatan dengan hari Imlek. Tapi karena pada hari itu saya sempat sakit, seperti yang saya sudah mention ya di episode yang lalu, saya sakit waktu itu saya positif COVID dan harus istirahat dan nggak sempat prepare kontennya, maka baru hari ini nih saya sempat untuk angkat kembali konten ini. Dan menurut saya konten ini adalah konten yang cukup penting ya. Topik ini adalah topik yang penting karena menurut saya topik ini everlasting sih. Topik ini seringkali dan banyak dialami oleh orang Kristen, terutama nih yang seperti saya, terutama yang keturunan Chinese ataupun juga keturunan Tionghoa ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sebenarnya orang Kristen itu boleh gak sih sembahyang gitu ya? Apakah orang Kristen itu boleh gak sih pegang hiyo gitu ya? Karena kan seperti yang kita tahu ya, bahwa biasanya itu sebelum merayakan Imlek ada tradisi di mana orang keturunan Tionghoa itu akan sembahyang dulu ya, akan sembahyang baik ke leluhurnya ataupun juga mungkin ke orang tuanya atau juga ke keluarga yang telah meninggal gitu. Nah, saya melihat bahwa terkait dengan hal ini tuh ada banyak sekali pro kontra gitu ya di kalangan orang Kristen. Gitu. Ada yang bilang bahwa oh nggak apa-apa gitu, oh nggak apa-apa lah kan cuma pegang hiu doang gitu kan. Yang penting kan hati kita tetap kepada Tuhan. Kan ini cuma sekedar apa yang tampak di luar dan Tuhan itu kan melihat hati. Jadi nggak masalah lah orang Kristen pegang hiu gitu ya. Ada juga yang pendapat bahwa ya nggak apa-apa lah daripada ribut sama keluarga gitu kan lebih baik menjaga keharmonisan keluarga. Ini yang Tuhan mungkin lihat lebih penting gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang kontra gitu. Ada yang bilang bahwa wah kan nggak boleh gitu kan. Itu kan berlainan ataupun juga berlawanan dengan value kita sebagai seorang Kristen dan banyak lagi hal-hal lainnya. Dan ini juga yang sempat membuat saya struggle gitu sebagai orang Kristen. Sebenarnya boleh apa enggak sih gitu ya. Nah, jadi tension inilah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Tapi back again, sekali lagi, saya mau disclaimer dulu di awal, bahwa apa yang akan saya bahas pada hari ini adalah pendapat saya ya. Pendapat saya dari apa yang saya pelajari. Jadi mungkin di luar sana mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain, ya boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman bisa pikirkan sendiri ya, dari apa yang teman-teman dengarkan hari ini, apakah ini sesuai apa enggak sih dengan value kekristenan yang teman-teman pegang gitu. Oke, jadi mungkin saya akan mulai dengan sedikit sharing mengenai pengalaman saya pribadi ya. Karena topik ini saya mau angkat karena ini juga berasal daripada struggle saya gitu, bahwa sebelum Imlek saya juga ada tradisi sembayang ya kepada papa saya sudah meninggal dan juga kepada kakek nenek yang juga sudah meninggal gitu. Nah, pada awal-awal masa saya menjadi Kristen itu saya merasa bahwa nggak masalah gitu untuk seorang Kristen itu pegang hiyo gitu. Saya juga sempat mendengar ada cerita dari teman yang dimana dia bilang bahwa mentornya di gerejanya sempat bilang bahwa nggak masalah gitu. Karena kan yang penting adalah keharmonisan keluarga gitu kan. Dan yang penting kan akan apa yang ada di hati kita gitu. Kita bisa aja pegang hiyo tapi kita sebenarnya doa sama Yesus gitu. Jadi sebenarnya pegang hiyo tuh nggak masalah gitu. Dan itu akhirnya membuat saya ya tetap pegang hiyo gitu. Tapi sering berjalan waktu, ada banyak hal yang saya pelajari yang akhirnya tuh merubah pemikiran saya mengenai hal ini. Dan itulah yang mau saya share pada hari ini gitu ya. Nah, tapi sebelum saya masuk kepada topik di mana boleh gak sih orang Kristen itu pegang hiyo atau juga sembahyang, mungkin menurut saya terlebih dahulu kita perlu mengetahui sama-sama nih. Penting untuk kita tahu bahwa sebenarnya apa sih perbedaan pemahaman kematian baik di tradisi Tionghoa ataupun juga di Kristen. Karena sebenarnya ini nih yang jadi poin pembedanya adalah pengertian ataupun juga ajaran mengenai kehidupan setelah kematian, baik di tradisi Chinese ataupun Tionghoa, ataupun juga di kekristenan. Nah, pertama-tama mari kita bahas dulu nih, dasar kepercayaan orang Tionghoa ya akan kematian. Tapi back again, ini adalah yang saya bahas secara general ya. Mungkin setiap aliran Tionghoa itu memiliki kepercayaan yang berbeda, mungkin. Tapi secara general, inilah yang orang keturunan Chinese itu percayai. Bahwa yang pertama adalah jiwa seseorang itu tetap hidup walaupun telah mengalami kematian, gitu ya. Jadi tradisi Chinese itu percaya bahwa orang itu tuh
walaupun sudah mati, tapi jiwa itu masih hidup gitu. Itu yang pertama yang mereka percayai. Lalu poin kedua yang mereka percayai adalah bahwa jiwa orang yang telah mati ini harus dibantu perjalanannya untuk ke alam lainnya gitu ya. Dan jika ini tidak dilakukan, maka jiwa yang meninggal ini tuh bisa mengganggu orang yang hidup gitu. Biasanya keluarganya. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar ya dari saudara-saudara yang mungkin keturunan Chinese, mereka bilang gitu ya bahwa kalau saat mereka lupa sembahyang, mereka lupa kasih hio, mereka tuh bisa didatangi di mimpi gitu, diingetin di mimpi ataupun juga merasakan gangguan ya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi inilah yang mereka percayai gitu ya. Kalau mereka nggak membantu orang yang telah mati ini masuk ke alam berikutnya, jiwa yang telah meninggal ini bisa mengganggu orang yang hidup gitu ya. Lalu yang ketiga yang mereka percayai adalah bahwa ada keterkaitannya antara kehidupan di bumi dan juga di kehidupan di dunia selanjutnya gitu ya. Jadi oleh karena itu makanya kan biasanya kalau di tradisi Chinese gitu ya, biasanya ada tradisi di mana kita kasih makanan gitu kan, kita kasih makanan, kasih minuman gitu kan, bahkan kita bakarin duit gitu, karena percaya bahwa orang Chinese percaya bahwa hal ini tuh berpengaruh pada kehidupan orang yang telah mati di dunianya mereka gitu. Lalu yang berikutnya adalah mereka percaya bahwa pahala itu bisa didapatkan oleh orang yang telah meninggal melalui apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya gitu. Jadi semakin anggota keluarganya itu sembayang gitu ya, bakar hio buat orang yang telah meninggal tersebut, maka orang yang telah meninggal itu lebih baik dapat pahala gitu di dunianya mereka gitu. Dan pahala tersebut bisa dilakukan oleh yang hidup dengan berbakti kepada yang meninggal. Jadi berbaktinya melalui apa? Melalui ya tradisi-tradisi yang ada gitu ya, dengan sembahyang, dengan kasih makanan gitu, kasih minuman, dengan bakar uang ataupun juga mungkin kan bakar rumah-rumahan gitu ya, rumah-rumahan, ada juga bakar mobil-mobilan, sepatu dan banyak hal lainnya. Jadi ini adalah kurang lebih rangkuman singkat ya mengenai apa yang orang Chinese itu percayai mengenai kematian. Nah, lalu apa sih bedanya dengan apa yang orang Kristen percayai mengenai kematian? Nah, yang pertama, di dalam Kristen kita percaya bahwa jiwa orang yang meninggal itu langsung kembali kepada Tuhan, gitu. Orang yang meninggal itu sudah nggak ada urusan lagi dengan orang yang hidup, gitu. Makanya Alkitab berkata bahwa saat kehidupan kita di bumi itu selesai, itu artinya pertandingan kita sudah selesai, gitu. Ataupun juga kita bisa membaca di Pengkhotbah 9 ya, ayat 5 sampai 6. Saya bacakan dalam terjemahan TSI atau terjemahan sederhana Indonesia. Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Karena kita yang hidup tahu bahwa kita akan mati, tetapi mereka yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak dapat memperoleh apa-apa lagi, bahkan tidak ada lagi yang mengenang mereka. Rasa kasih sayang, kebencian, dan iri hati yang mereka rasakan selama masih hidup, semuanya lenyap dengan kematian mereka. Untuk selama-lamanya, mereka tidak bisa lagi terlibat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dunia ini. Jadi kita perlu highlight kalimat yang terakhir ya. Itu dikatakan bahwa untuk selama-lamanya, mereka tidak bisa lagi terlibat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dunia ini lagi. Jadi ini adalah hal pertama yang orang bisa percaya mengenai kematian, bahwa orang yang meninggal itu sudah nggak ada urusan lagi dengan orang yang hidup, gitu. Hal yang kedua yang kita percayai sebagai orang Kristen ya, mengenai kematian, bahwa akan ada yang namanya penghakiman. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, itu di kehidupan selanjutnya akan bersama dengan dia selamanya. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang selama kehidupannya tidak percaya kepada Kristus, maka di dunia selanjutnya pun mereka akan hidup tanpa Yesus selamanya. Dan gak ada tuh yang namanya pahala yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup bagi orang yang telah meninggal. Gitu. Karena orang meninggal ya mereka bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri selama di bumi ini. Dan berikutnya yang kita percaya sebagai orang Kristen adalah bahwa surga itu adalah tempat yang indah. Surga itu adalah tempat di mana tidak ada lagi namanya air mata, kesakitan, dan tidak ada lagi yang namanya kita membutuhkan sesuatu. Gitu. Kenapa? Karena di surga Tuhanlah yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita nggak perlu lagi istilahnya apa ya, minta orang yang hidup untuk ngirimin kita gitu. Karena kita sudah nggak lagi butuh sesuatu. Karena Tuhan sendiri yang telah menyediakan segala sesuatunya buat kita di surga nanti. Gitu. Dan yang terakhir, yang saya mau sampaikan mengenai apa yang orang Kristen percaya mengenai kematian, adalah bahwa
orang yang telah mati itu nggak punya kontrol kepada orang yang hidup gitu. Karena orang yang hidup itu sudah dalam naungannya Tuhan gitu ya. Jadi itu istilahnya nggak ada lagi tuh ceritanya orang yang telah mati itu mengganggu kehidupannya orang yang masih hidup ataupun juga keluarganya gitu. Makanya saya percaya bahwa kalau orang-orang yang mengalami hal-hal ini mungkin itu adalah uh, tipuan si jahat gitu ya. Tipuan si jahat yang mencoba untuk menyerupai keluarga kita. Karena saya percaya bahwa orang yang telah mati itu sudah kembali bersama dengan Tuhan dan mereka sudah nggak punya kontrol lagi untuk kita gitu. Karena kita yang masih hidup ini directly berada di bawah naungannya Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menghakimi dan juga memberkati kita, bukannya orang yang mati. Ini penting karena kenapa? Karena banyak orang Chinese gitu ya percaya bahwa kita tuh sembahyang, kita juga minta berkat gitu sama leluhur kita, minta berkat sama keluarga kita yang telah meninggal gitu. Padahal sebenarnya dalam Kristenan ini bertentangan gitu. Karena di Kristen kita percaya bahwa yang memberkati kita itu Tuhan gitu ya. Bukanlah orang yang telah mati gitu. Karena orang yang telah mati itu sudah tidak punya kuasa lagi kepada yang hidup gitu. Roma 14 ayat 9 berkata seperti ini. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang yang mati, maupun atas orang-orang hidup. Gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan kita, Yesus itu adalah Tuhan, baik orang yang mati, maupun juga orang yang hidup. Gitu. Tapi di sisi lain, bahwa dengan ini semua ya, dengan apa yang kita percaya sebagai orang Kristen, ini bukan berarti bahwa Alkitab itu nggak mengajarkan bahwa kita tuh harus menghormati leluhur kita ya. Nah ini kita juga jangan salah gitu. Jangan sampai akhirnya kita jadi orang Kristen yang akhirnya kita nggak peduli sama sekali sama leluhur kita gitu. Kita nggak peduli sama sekali terhadap keluarga kita yang telah meninggal. Karena nggak seperti itu gitu ya. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita tuh hormat kepada leluhur ataupun juga keluarga kita yang telah meninggal. Contohnya itu bisa kita baca di Keluaran 13 ayat 19 ya. Ini saya bacakan ya. Keluaran 13 ayat 19 dikatakan bahwa Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi kita melihat bahwa di sini juga walaupun Yusuf telah meninggal, tapi Musa tetap respect gitu ya. Musa tetap menghormati dengan membawa tulang-tulangnya Yusuf gitu ya. Nah ini yang salah satu value yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Ataupun juga value berikutnya yang mengajarkan kepada kita untuk kita menghormati orang tua kita atau juga leluhur kita adalah ya di Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Di mana Efesus 6 ayat 1 sampai 2 berkata seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus ada demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi di sini nggak dibilang bahwa hormatilah ayah dan ibumu selama masih hidup. Tapi dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu saja. Berarti ini adalah bahwa kita harus terus-menerus menghormati ayah dan ibu kita, baik itu selama dia hidup ataupun juga setelah dia meninggal gitu ya. Oke, setelah kita mengetahui hal ini semua, setelah kita mengerti makna kematian bagi tradisi Chinese dan juga makna kematian dalam kekristenan, apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Setelah kita tahu perbedaannya, apa sih yang kita perlu lakukan gitu? Nah, menurut saya, yang pasti, kita tuh harus melakukan sesuatu yang nggak bertentangan dengan apa yang kita percayai gitu. Karena nggak lucu ya, kalau kita percaya A, tapi kita melakukan sesuatu tuh yang bertentangan dengan A gitu. Artinya, kita percaya gak sih sama si A ini? Ya kan? Gitu. Begitupun dengan hal ini gitu. Begitupun kalau kita percaya gitu ya, bahwa orang yang telah meninggal ini sudah bersama dengan Tuhan, dan nggak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk berefek pada orang tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita melakukan hal yang sebaliknya? Nah, pertanyaan inilah yang akhirnya mulai merubah perspektif saya ya. Dari saya yang tadinya berpikir bahwa, kan nggak masalah pegang hio, kan nggak masalah sembahyang. Yang penting kan hati saya, yang penting kan saat saya pegang hio, saat saya sembahyang itu, saya dalam hati doanya sama Yesus gitu kan. Yesus kan tahu gitu yang ada di hati saya. Yesus kan nggak melihat hanya di luar. Itu pemikiran saya sebelumnya. Tapi setelah saya mengetahui hal-hal ini, perspektif saya mulai berubah gitu. Dan saya akhirnya mulai memiliki pandangan bahwa orang Kristen itu sebaiknya tidak sembahyang dan juga tidak memegang hio gitu. Kenapa? Karena menurut saya ini berhubungan dengan prinsip sih. Ini berhubungan dengan prinsip kita sebagai seorang Kristen. Karena seperti yang saya tadi sampaikan, menurut saya adalah tidak baik gitu ya.
kalau kita percaya sesuatu hal, tapi kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan tersebut gitu. Dan menurut saya penting kita sebagai seorang Kristen untuk memegang prinsip yang benar gitu. Dan berikut ini saya punya beberapa alasan gitu ya. Beberapa alasan kenapa kita sebagai seorang Kristen perlu memegang teguh prinsip kita ini gitu. Nah, pertama menurut saya alasan yang penting kenapa kita harus memegang prinsip ini adalah bahwa karena kesetiaan kita kepada Tuhan itu dipertaruhkan gitu. Karena di dalam Alkitab kan sudah jelas ya, tadi kita sudah bahas mengenai bahwa yang namanya orang yang telah meninggal itu sudah kembali langsung pada Tuhan, dan nggak ada yang kita bisa lakukan buat orang yang telah meninggal, dan orang yang meninggal itu juga nggak punya kuasa buat kita orang yang hidup. Jadi kalau Tuhan sudah bilang seperti ini, kenapa kita melakukan yang sebaliknya gitu? Karena artinya kalau kita melakukan yang sebaliknya, itu artinya kita merasa bahwa we know better than God gitu. Kita tahu lebih baik daripada Tuhan. Makanya kita melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan hal itu gitu. Dan ayat yang berkaitan dengan hal ini itu bisa kita baca di Lukas 9 ayat 26. Di mana Lukas 9 ayat 26 berkata seperti ini. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi hopefully kita tuh tetap setia gitu sama Tuhan. Jadi kita tetap patuh dengan apa yang Tuhan bilang gitu. Jadi kalau Tuhan bilang A, kita percaya A, ya kita lakukan A gitu. Jangan lakukan hal yang sebaliknya. Nah, alasan kedua yang berkaitan dengan hal yang pertama itu adalah karena kita punya integritas itu diuji gitu. Apakah kita benar-benar melakukan apa yang kita percayai atau enggak gitu. Nah, alasan berikutnya adalah, nah ini yang saya pernah rasakan gitu ya. Kalau kita nggak memegang prinsip kita bisa jadi batu sandungan buat orang Kristen yang lain gitu. Kenapa saya bilang saya pernah mengalami hal ini? Karena waktu itu saya pernah pas sembahyang gitu ya, saya pernah bilang sama mama saya bahwa saya nggak mau megang hio gitu. Lalu di situ mama saya berkata, lo kok gitu? Karena mama saya bilang bahwa ada om saya yang orang Kristen juga, dia nggak masalah kok pegang hio, dan dia juga justru oke-oke aja, fine-fine aja dengan hal itu. Kok jadi masalah buat saya gitu. Dan di situ akhirnya saya jadi susah gitu, serba susah. Jadi kesannya bahwa seakan-akan bahwa saya itu orang Kristen yang kaku dan juga sombong, dan om saya itu orang Kristen yang toleran gitu. Padahal sebenarnya kan nggak seperti itu kan. Karena sebenarnya memang secara value bertentangan. Tapi karena ada orang Kristen yang menganggap hal itu nggak masalah, nah ini yang akhirnya jadi batu sandungan buat saya gitu, secara pribadi. Jadi menurut saya, dengan kita memegang prinsip, kita sebenarnya sedang memudahkan langkah orang-orang Kristen lainnya untuk juga bisa memegang prinsip yang sama sebenarnya. Gitu. Lalu alasan berikutnya, itu alasan keempat, kenapa kita perlu memegang prinsip ini, adalah supaya kesaksian kita itu jadi punya arti gitu. Karena istilahnya begini nih, kalau kita nggak berani berdiri atas apa yang kita percayai, lalu saat kita sharing apa yang kita percaya ini kepada orang lain, bobotnya itu apa gitu. Buat apa orang itu percayai sama apa yang kita percayai, kalau apa yang kita percaya kita nggak jalanin gitu. Jadi menurut saya ini pentingnya sih, kita memegang prinsip kita adalah supaya kesaksian kita itu punya bobot gitu. Dan yang terakhir adalah ini berkaitan dengan alasan yang ketiga sih, adalah supaya kita nggak buat bingung orang non Kristen gitu. Nah ini yang kayak tadi kayak mama saya sempat rasakan gitu. Mama saya jadi bingung gitu kan. Orang Kristen A bilang boleh, orang Kristen B bilang nggak boleh. Jadi Kristen tuh kayak gimana sih? Nggak jelas gitu. Nah supaya orang non Kristen ini nggak berpikir bahwa Kristen ini nggak jelas, maka kita sebagai orang Kristen tuh harus firm gitu. Ya kata ya, enggak kata enggak gitu. Jangan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya berlawanan dengan apa yang kita percayai gitu. Tapi other than that, saya tahu bahwa mengerti akan hal ini mungkin mudah gitu ya. Tapi melakukannya, mengaplikasikannya, berkata hal ini kepada mungkin atau juga menjelaskan hal ini kepada keluarga kita itu sulit gitu ya. Terutama buat keluarga kita yang mungkin sudah punya tradisi yang cukup kuat ya. Tradisi Chinese yang cukup kuat di mana setiap tahunnya tuh udah pasti sembahyang, udah pasti pegang hio dan segala macam. Itu pasti berat banget. Saya mengerti buat teman-teman semua untuk bisa bilang say no, untuk bisa refuse, untuk bisa menolak gitu ya, untuk ikut sembahyang ataupun juga untuk megang hio, itu pasti berat banget gitu. Tapi menurut saya ini perlu kita lakukan pelan-pelan gitu.
Dan ini saya percaya bahwa bisa kita lakukan asalkan dengan attitude yang tepat gitu. Jadi di bagian terakhir daripada podcast ini saya mau share mengenai tips-tips sih, tips-tips yang mungkin kita bisa lakukan untuk apa ya, untuk memudahkan kita untuk bisa merubah sih, merubah sehingga kita nggak lagi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita percayai gitu ya. Nah ini saya share bukan berarti saya juga sudah melewatinya dan saya sudah berhasil, nggak juga. Saya juga masih struggling. Saya setahun 2 tahun belakangan ini sudah bilang sih sama mama saya bahwa saya nggak mau pegang hiyo, tapi ya dia masih sering kali masih menanyakan kepada saya, jadi saya pun juga masih in struggle gitu ya, masih dalam pertandingan, jadi masih belum selesai juga gitu. Jadi saya share hal ini juga sekaligus juga untuk mengingatkan pada diri saya gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu tipsnya adalah jangan lupa untuk berdoa sih. Itu ini juga apa ya, nggak boleh kita lupakan ya sebagai seorang Kristen gitu. Kita nggak boleh lupa untuk berdoa dan nggak boleh lupa untuk minta bantuan Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat serta pengetahuan untuk kita tuh bisa memilih kata-kata yang tepat dan juga waktu yang tepat gitu untuk bilang sama orang tua kita gitu bahwa kita sudah mungkin nggak mau lagi pegang hiyo atau juga nggak mau lagi sembahyang gitu. Nah ini butuh hikmat nih. Gimana kita apa ya, nggak akhirnya jadi sebuah konfrontasi, tapi bisa menjadi sebuah apa ya, diskusi gitu istilahnya. Itu yang pertama ya. Jangan lupa untuk berdoa dan juga mohon bantuan Roh Kudus. Nah, tips yang kedua adalah kita perlu perjelas gitu alasan kenapa kita menolak. Jadi kita nggak boleh bilang nggak mau gitu, nggak mau karena saya jadi orang Kristen gitu. Nggak boleh juga gitu, karena menurut saya alasan-alasan yang seperti inilah sebenarnya memicu pertengkaran gitu. Alasan-alasan yang nggak jelas gitu. Jadi menurut saya kita perlu perjelas lagi kenapa kita menolak ataupun juga kita nggak mau lagi berpartisipasi dalam tradisi tersebut gitu. Kita bilang bahwa bukannya kita nggak menghormati tradisinya, bukan kita nggak menghormati leluhur kita, tapi sebenarnya ini hanyalah perbedaan pandangan akan jiwa yang telah meninggal tersebut, yang tadi kita sudah sempat bahas di awal gitu. Jadi perbedaan pandangan tersebutlah yang menyebabkan, nah kenapa kita nggak mau berpartisipasi, bukan karena kita merendahkan tradisi Chinese ataupun juga kita merendahkan leluhur kita, bukan itu. Nah ini yang kita perlu perjelas, karena seringkali mungkin yang ditangkap oleh orang tua kita adalah kita tuh nggak hormat gitu sama tradisinya, dan ataupun juga kita tuh kurang ajar sama leluhur kita, which is sebenarnya bukan itu motivasi kita. Kita tetap menghormati leluhur kita, tapi masalahnya hanyalah perbedaan kepercayaan mengenai jiwa yang tersebut, jiwa yang telah meninggal tersebut. Jadi itu yang kita perlu perjelas. Nah, tips yang ketiga adalah kita juga perlu follow up dengan tindakan gitu ya. Jadi kita, kalau di alasan kedua kita bilang tadi kan bahwa kita perjelas alasannya bahwa kita juga sebenarnya menghormati kok, tapi kita hanya berbeda pandangan. Nah, yang ketiga kita nggak cukup sampai di ucapan doang gitu, tapi kita juga perlu memfollow up-nya dengan sebuah tindakan. Contohnya apa sih? Contohnya adalah apakah selama ini kita sudah memberikan perhatian yang cukup sih buat orang tua kita? Jangan sampai kita bilang bahwa kita hormati kok leluhur, kita hormati orang tua, tapi selama ini kita nggak pernah gitu kasih perhatian sama orang tua kita gitu. Jadi orang tua kita mungkin akan melihat bahwa ini mah alasan doang gitu. Karena saya nggak melihat bahwa tindakan nyata dari kehidupan kamu gitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kita juga perlu beri perhatian khusus buat orang tua kita yang hidup ya gitu. Apakah selama ini kita taat gak sih? Hormat gak sih sama orang tua kita? Selama ini kita taat gak sih? Kita hormat gak sih sama orang tua kita gitu? Atau enggak selama ini misalkan orang tua kita butuh bantuan, kita ada bantu gak sih? Misalkan kita support secara finansial ataupun juga kita support dalam hal-hal lain yang mereka butuhkan gitu. Adakah kita mengekspresikan rasa hormat kita gitu sama orang tua kita? Sehingga akhirnya saat kita berkata bahwa kita menghormati orang tua kita tapi bukan dengan cara sembahyang, itu mereka bisa mengerti karena mereka merasakan selama ini bahwa iya kok anak saya memang menghormati saya gitu. Jadi perkataan kita dan tindakan kita tuh sejalan gitu. Sehingga akhirnya bisa diterima oleh orang tua kita gitu. Ataupun juga itu kan kita berbicara mengenai hormat pada yang hidup ya. Bagaimana dengan hormat pada leluhur kita gitu? Bagaimana kita sebagai orang Kristen mengekspresikan hormat pada leluhur kita? Nah, menurut saya bisa dengan cara kita tanya sama orang tua kita gitu. Misalkan Pa atau Ma, dulu kakek nenek tuh gimana sih hidupnya gitu. Kita tanya sama mereka, apa sih tindakan-tindakan yang mereka lakukan? Apa sih pekerjaan mereka gitu? Apa sih hal-hal yang baik yang kakek nenek lakukan
yang masih mama papa ingat gitu sampai sekarang gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita interest sama kehidupan kakek nenek kita yang telah meninggal gitu. Sehingga akhirnya orang tua kita tuh bisa nangkep bahwa ya memang anak ini hormat gitu. Anak ini tuh memang menghormati orang tua dan juga leluhurnya. Cuman yang mungkin berbeda hanyalah kepercayaannya saja gitu. Jadi dengan kita melakukan hal ini bisa jadi lebih smooth gitu ya istilahnya saat kita menjelaskan kenapa kita menolak untuk berpartisipasi dalam tradisi tersebut gitu. Dan yang terakhir menurut saya tips yang bisa kita lakukan adalah kita tanya. Kita tanya sama orang tua kita apa ya? Kita buka hati kita buka pikiran kita be open sama mereka, kita coba tanya, "Mah, Pa, sebenarnya tradisi ini artinya apa sih?" gitu. Kenapa sih pegang hiu? Kenapa sih kasih makanan? Kenapa sih bakar duit gitu? Kenapa sih kita melakukan ini tiap tahun? Jadi kita coba tanya sama mereka, kita merendahkan diri kita untuk kita menunjukkan bahwa sebenarnya kita menghargai tradisi itu loh. Kita juga interest loh. Kita menghargai tradisi tersebut loh. Kita pengen tahu gitu. Jadi akhirnya orang tua kita tuh juga merasa bahwa ya kita juga menghargai tradisi tersebut gitu. Jadi saat kita bilangkan tadi ya bahwa kita menolak untuk memegang hiu misalkan karena kita beda kepercayaan, bukan karena kita tidak menghormati tradisi ataupun juga leluhur, maka orang tua kita bisa mengerti gitu. Karena dia melihat bahwa kita tuh mau menghargai orang tua dengan tindakan kita dan juga mau menghargai tradisi dengan mau tahu gitu. Jadi hopefully dengan 4 tips ini ya, bahwa mungkin saya recap sedikit. Pertama itu jangan lupa untuk berdoa dan minta bantuan Roh Kudus. Yang kedua adalah perjelas alasan kita menolak. Yang ketiga adalah follow up dengan tindakan. Keempat adalah tanya dan bersikap terbuka. Hopefully dengan melakukan 4 hal ini, kita bisa gitu ya, memegang prinsip kita dengan baik. Kita bisa menjadi orang Kristen yang berintegritas gitu ya, yang melakukan sesuai dengan apa yang kita percayai. Akhir kata, saya mau berkata buat teman-teman semua yang mungkin mengalami struggle ini, bahwa you are not alone, bahwa kamu nggak sendirian, bahwa saya yakin bahwa banyak banget di luar sana yang mengalami struggle seperti ini, dan bahkan saya pun juga mengalami struggle seperti ini. Dan marilah kita sama-sama ya, untuk perlahan-lahan, mari kita coba yakinkan orang tua kita, mari kita coba juga tunjukkan kepada mereka bahwa alasan kenapa kita menolak, sehingga akhirnya mereka bisa mengerti gitu. Dan jangan lupa juga untuk kita libatkan Tuhan gitu, karena saya percaya bahwa Tuhan juga pasti akan mengerti, dan Tuhan pasti akan bantu gitu. Yang penting adalah kita setia dalam perjalanannya gitu ya. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Thank you guys for listening. Dan sekali lagi, ini adalah pendapat saya. Kalau teman-teman di luar sana ada yang punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Karena back again, moto di dalam podcast ini adalah supaya kita sama-sama berpikir, supaya kita sama-sama menjadi kritis ya, bukan supaya kita berpikir sama gitu. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Nah, buat teman-teman semua yang punya ide-ide ataupun juga topik-topik menarik yang bisa kita bahas di episode berikutnya, bisa langsung direct message saya di @victorlitia ataupun juga di @prisaiman.id. Dan buat teman-teman semua yang mungkin mau nonton secara visual, itu bisa langsung aja nonton di channel YouTube Prisai Iman. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. See you in the next episode. God bless.